Oke cuy, kali ini saya akan membagikan tutorial bagi kalian yang pengen membuat tema sendiri ya. Jadi ini dikhususkan untuk Transsion device ya, device-nya Transsion seperti Infinix, Tecno, dan itel ya, yang bisa menggunakan metode seperti ini. Oke, dan saya akan menggunakan cara yang simple aja ya. Jadi kita akan membuat temanya, iconnya, dan juga untuk wallpapernya kita akan coba buat sendiri ya. Oke. Dan 3 aplikasi ini udah saya siapkan. Yang pertama ada Pixel Lab, kemudian ada Z-Archiver dan Shortcut Maker ya. Untuk arsipnya kalian bebas ya, kalian bisa pilih MT Manager atau arsip yang lain, ini bebas ya. Kalau misalnya kalian biasanya pakai itu silahkan pakai, tapi kalau saya pakainya Z-Archiver aja. Oke, langsung aja. Yang pertama kita buatkan dulu direktorinya. Kalian buka Z-Archiver-nya dulu. Kemudian pastikan ini udah di paling depan ya foldernya, yang Android, audio, dan segala macam nih udah paling depan ya foldernya. Kemudian kita buat direktori baru atau folder baru lah pokoknya. Kita namain saja. Ini bebas ya. Kalau saya bikinnya pakai hashtag biar namanya paling atas. Maksudnya biar folder paling atas ya. Hashtag tema. Klik OK dan dia akan di paling atas ya. Kalian buka foldernya, kemudian kalian bikin lagi folder baru ya. Ini adalah folder dari tema pertama kalian ya. Misalnya contohnya adalah kalau saya tema 1 maksudnya seperti itu. Kalau kalian mau buat lagi bisa tema 2, tema 3, tema 4 dan seterusnya, atau misalnya kalian punya nama sendiri, itu bebas ya. Dan kita buka folder tema satunya, dan kita akan bikin 3 folder lagi, yaitu icons, kemudian bikin lagi preview ya, dan bikin lagi terakhir yaitu wallpaper. Kemudian klik OK. Jadi udah ada icons, terus preview, dan kemudian wallpaper. Oke, kalau udah begini kita keluar dulu ya. Dan sekarang kita mulai bikin iconnya. Kalian buka Pixel Lab. Dan kemudian kita klik di sini dulu ya, di background ini. Dan kemudian untuk image size-nya kalian pilih 200 x 200. Atau kalau misalnya resolusinya kalian ingin lebih tinggi, ini bebas aja ya. Kalau bisa agak kecil, karena ini icon ya. Jadi saat dia mengecil, dia nggak pecah gambarnya ya. Oke, ini udah 200 x 200. Kalian bisa coba jadi 198 atau pokoknya amannya sih 200 ya. Ini sebebasnya kalian aja. Oke. Kalau udah seperti ini, pastikan dia udah bener ya. Kita cek lagi 200 x 200 ya. Sebenarnya kalian bisa ubah di sini, di sini nanti, tapi biar nggak ribet kita langsung aja. Jadi kalian tinggal save aja lah nanti. Ini kita hapus dulu ya semuanya, dan kita akan membuat jadi transparan. Oke, sebelum saya lanjut, kalian harus punya konsep temanya dulu. Kalian misalnya mau bikin konsep seperti gaming, atau konsep yang minimalis, atau gaya gradient atau semacamnya, itu konsepnya kalian harus tentukan dulu. Dan kalian juga harus bikin iconnya itu konsisten ya temanya. Jangan misalnya kalian bikin yang ini gradient, yang ini flat, terus yang ono gaming. Jadi saat kalian satukan temanya itu konsepnya jadi ngawur ya. Oke, lanjut aja. Kita akan coba menggunakan konsep minimalis ya. Kita akan coba minimalis dulu. Dan sebelum saya bikin lagi ya, kalian harus ingat dulu bentuk asli dari icon HP kalian itu seperti apa. Kalau di XOS 14, iconnya itu radiusnya sedikit membulat, sehingga kalau misalnya kita membuat dengan bentuk kotak, dia akan menjadi ada border putihnya lah. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah nyobain tema-tema yang bentuknya kotak iconnya, padahal HP kalian itu bawaan bentuk iconnya itu bulat ya, dia akan muncul seperti itu ya. Gimana cara kita ngakalinnya? Kita yang pertama buat dulu background iconnya ya. Background iconnya kita harus bikin dulu.
Yang pertama kalian ke sini ya. Nih. Terus kalian bikin shape. Misalnya saya mau bikin temanya ini dengan bentuk icon yang ngotak ya. Bentuk icon yang ngotak. Radius aman kalau misalnya kalian bikin iconnya itu sekitar 55 ya. Ini amannya segini. Saran saya lebih ditinggiin aja sekitar 56 apa 57 ya. Atau 60. 60 ya. Menurut saya paling aman. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin radius segini, kalian bisa full begini ya, karena dia nggak akan dapat border putih-putih di samping. Tapi kalau misalnya kalian pengen bikinnya itu jadi kotak ya, jadi kotak begini, kalian harus akalin. Caranya gimana? Yang pertama kalian bikin icon palsu dulu. Ini saya bikin di radius sekitar 60 aja nih ya, sekitar segini. Dan taruh di paling belakang. Kalian klik OK aja. Untuk relative positionnya, pastikan di paling tengah ya. Jadi dia nggak condong ke atas sedikit atau sedikit ke kiri lah gitu. Nggak begitu ya. Nah, ini kan udah ke tengah semua. Kemudian kalian bikin opasitasnya itu, atau opacity-nya lah. Kalian bikin jadi 1. Jangan 0 ya. Kalau 0 dia malah mikirnya nggak ada apa-apa di situ. Nah, kenapa harus 1? Biar backgroundnya itu nggak kelihatan. Mata normal kita ya, itu susah akan ngelihat warna begini. Jadi dipastikan Infinix atau pokoknya HP kalian itu mendeteksi ada warna di situ. Yang penting ikonnya kebentuk, jadinya begitu. Dan ini udah nggak kelihatan lah intinya. Nah, ini di-okein aja. Intinya opacity-nya 1 ya. Enter, dan kemudian kalian pilih ini, layer, pencet, dan ini kalian lock. Udah terkunci ya, dan kalian bebas aman untuk membuat icon dengan bentuk yang seperti apa. Kita akan demo dulu. Saya ingin bikin icon yang bentuknya kotak. Nah, intinya kotak begini. Jarak amannya tuh bagaimana? Biar dia nggak ada border. Nah, kan kita udah kasih gambar background di samping, biar nutupin si border putihnya itu nanti. Nah, kalian harus, sorry ya, ini biar paham aja. Kalian harus ini dulu, ke sini. Kemudian kalian tinggiin lagi opasitasnya sekitar segini lah ya. Biar enak untuk gambar, untuk ikonnya ini kita buat warna hitam dulu. Warna hitam atau merah. Pokoknya yang kontras lah ya. Jadi kalian bisa kelihatan. Kita pasin dulu ya. Kalau udah gini, kita edit lagi dianya. Kita bikin hitam. Ini kita edit lagi biar dia nggak mubazir ya. Mungkin cukup oke aja. Dan untuk positionnya kita bikin jadi ke tengah. Oke, kalau udah begini kalian balikin lagi aja. Opasitasnya menjadi sekitar, jangan 0%, 1%. Kalau udah begini kalian enter. Saya akan buktikan dengan 2 background. Yang pertama kita akan save dengan background icon tiruan ini. Kita save 200x200, save to gallery. Kemudian kita akan save dengan backgroundnya itu nggak ada ya. Ini di hide ya belakangnya. Kemudian kita save as image, dan save to gallery. Ini udah ke save dengan 2 jenis background icon ya. Kita akan coba masuk dulu ke galeri. Kemudian di lainnya kita buka Pixellab. Nah, masalahnya tadi saya bikin yang mana ya? Saya lupa nih guys ya. Ini saking karena nggak kelihatan. Aduh. Pokoknya gitulah. Kita keluar dulu aja dari Pixellab-nya karena kita akan uji coba ya.
Kalian buka Z Archiver, kemudian icons. Ini, aduh, yang mana ya? Kayaknya yang pertama dah, kita bikin yang ada backgroundnya. Ini kita salin ke sini. Nah, dan ini kalian rename namanya jadi icon underscore bg ya, icon underscore bg. Oke, dan kalian copy lagi, salin, paste, dan ini kalian rename, ubah jadi icon mask, kemudian klik OK. Sekarang kita akan uji coba ya. Ini kita bikin dalam bentuk tema, yaitu ZTH ya, DIY lah ntar. Kemudian untuk arsipnya kita bikin namanya jadi ZTH. Untuk level kompresinya sebisa mungkin bikin yang tanpa kompresi aja ya. Untuk enkripsinya kita pilih data AES128 dengan format arsip itu asalnya zip, jangan pakai RAR atau 7Z. Saya udah coba, dia hasilnya jadi gelap ya. Jangan masukin password di tema ya, di tema ZTH, karena malah bikin nggak kebaca temanya. Kalau udah seperti ini, kita klik OK aja. Udah jadi icons ZTH. Ini buat uji coba. Kemudian untuk file ini kita hapus lagi. Dan kita buka galeri yang tadi. Dan sekarang kita pakai icon yang ini ya. Kita copy, kita paste. Bikinnya sama, ubah namanya jadi icon BG atau background. Salin, paste. Mask ya. Kemudian klik OK. Icons 2 ZTH ya. Zip data AES128 tanpa kompresi dan OK. Sekarang udah ada dua. Yang pertama ini yang tadi menggunakan icon palsu di belakang. Dan kemudian icons 2. Yang ini yang bersih ya, seingat saya. Ini kita copy. Kita salin. Dan sebelum itu kita masuk dulu ke pengaturan. Kita ke antarmuka. Dan untuk dua tabnya ini kalian nyalakan ya opsinya. Dan kalau udah kita balik. Dan sekarang kita swipe ke kanan atau ke kiri ya. Ini posisinya di paling awal folder. Kita ke Android, data, cari ComTransient XOS Launcher untuk Infinix, atau ComTransient He Launcher untuk Tekno, atau ComTransient iTel Launcher untuk iTel. Kita masuk ke foldernya, kemudian kita ke Files, DIY, dan kita paste. Sekarang udah ada, yaitu icons dan icons 2 ZTH. Dan kita akan coba aplikasikan di Xtemp-nya. Oke, sekarang kita udah di layar utama atau home screen-nya. Kita ke Xtemp, kemudian ke tema dan lokal. Kemudian ada dua nama seperti ini ya, icons dan icons 2. Kita akan coba ini, icons yang ini dulu. Kita terapkan. Nah, tanpa border, dan yap, konsekuensinya adalah dia kepotong ya. Dan semakin kotak dia akan semakin kepotong ya. Pasti, karena dia akan mendekati dengan ujung si icon lah intinya. Dan kita akan coba dengan icons 2. Icons 2 ini dia nggak ada icon palsu di belakang, sehingga opasitasnya 0. Dan kita akan coba, boom, ada bordernya ya. Dan ini nggak enak banget. Kalau misalnya kalian bikin icon custom, mungkin untuk menggunakan hal yang icon 1 itu, yang icons dengan opasitas 1 itu lebih masuk akal ya.
Sekarang selesai untuk permasalahan background iconnya ya, atau dan icon masknya itu. Jadi intinya kalian sudah ada gambaran. Kalau misalnya kalian ingin bikin icon dengan sudut lebih membulat atau lebih ngotak, kalian harus bagaimana? Kalian udah tahu lah intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan membuat iconnya. Kita buka lagi Pixel Lab. Saya nggak akan bikin icon dengan kotak begini ya, karena nggak estetik. Saya akan cuma memberikan gambarannya aja ya. Sekarang kita ke layer, hapus aja. Kemudian saya akan membuat icon. Saya akan membuat icon dengan kira-kira, sebentar, gedein dulu biar ketahuan. Kira-kira segimana ya? Kira-kira dengan radius 45 ya. Radius aman yang saya sarankan itu adalah 60. Di bawah 60 artinya kalian harus menggunakan icon palsu di belakang ya. Jadi untuk manipulasi ya. Untuk manipulasi si temanya itu biar nggak ada backgroundnya gitu. Kemudian kalian cocokin dulu untuk yang belakangnya. Bikin warna putih aja nggak apa-apa. Dan untuk radiusnya kalian tambahkan jadi 60. Karena saya akan membuat icon dengan radius 45, artinya kita harus buat icon tiruan di belakang ya. Kemudian klik OK aja. Dan ini seperti biasa, ini kita lock ya. Shapes. Kemudian warna hitam biar kelihatan. Nah, kita bikin warna hitam. Saya ingin membuat radius 45. Nah, 45 ya. Artinya dia sedikit mengotak dan itu di luar batas dari icon defaultnya si XOS ya. Kira-kira kita akan bikin segimana mentoknya. Semakin kotak, semakin kecil ukuran iconnya ya. Dan kira-kira amannya di sinilah. Seginilah mungkin amannya. Kita klik OK aja. Kemudian ini kita bikin ke tengah ya iconnya. Relative positionnya kita bikin. Nah, ini udah ke tengah dan mungkin sedikit ada space, tapi nggak apa-apa ya. Kita OK aja dan layer kita buka. Untuk belakangnya ini opasitasnya kita rendahin jadi 1%. Oke. Dan voila, nggak kelihatan. Ini kita manipulasi si Infinix-nya ya, biar ngira iconnya itu tetap segitu. Ini kalian tutup aja layernya. Dan kemudian ini adalah icon permulaan. Artinya kita bikin icon mask dan icon backgroundnya dulu. Jadi kita save dulu yang ini. Save as image. Kalau udah di save to gallery, kita pastiin dulu ya. Kita buka sidebarnya, gallery, kemudian ke atas, pastiin iconnya udah bener ya. Oke, ini nggak gepeng dan size-nya udah 200 x 200 dan ini kita keluar aja. Kalau udah begitu, sekarang icon ini kita hide, jangan dihapus ya, di hide aja. Biar kalau misalnya kalian berubah pikiran, kalian bisa munculin lagi. Intinya kalian hide aja ini. Kemudian untuk warnanya, saya nggak mau hitam ya. Backgroundnya itu saya bikin warna putih dulu. Misalnya warna ini. Kok nggak keubah? Kayaknya saya salah nih. Color. Oke, kita pencet dulu karena nggak mau keubah. Putih. Ini apa sih? Oh, pantes. Ini mah yang keubah mah yang belakang. Tuh kan bener. Sekarang kita ke sini. Kemudian untuk colornya kita bikin warna putih ya. Oh, kan bener. Kita bikin warna putih. Aduh, ribetnya. Nah, itu dia warna putih. Sumpah, saya pakai jari aja lah. Nah, udah warna putih. Kalian okein. Dan kalau misalnya kalian gak sengaja keubah, belakang itu jangan warna hitam ya. Usahakan warna putih aja.
Untuk icon ini kita lock lagi ya. Jadi kita fokus di depannya aja. Dan sekarang kita akan membuat iconnya. Saya akan membuat iconnya dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara manual dan dengan cara yang standar ya. Kalau untuk cara standar gini, saya akan kasih linknya di deskripsi untuk bahan-bahannya. Kita buka Z-Archiver-nya yang tadi. Dan oh iya, ke sini. Dan karena kita menggunakan dua tab, jadi kita langsung keluar aja ke memori perangkat. Kita cari, ntar saya akan ambil dulu filenya, ada di sini. Note 30 VIP dan XOS 14 Radian. Ini asetnya dari sini ya. Kemudian kita copy, Ctrl C dan kita samping. Paste di sini. Ctrl V. XOS 14 Radian dan 30 VIP. Ekstrak ke arsip name. Nih. Kemudian untuk ininya juga sama, kita ekstrak ke arsip name. Nah, ini aset-asetnya ya, Note 30 VIP kita buka, kemudian ke res, drawable dan nah, ini dia. Asetnya kita akan pakai untuk membuat iconnya. Kemudian kita cek yang satu lagi, XOS 14 Radian, res. Nah, ini dia kamera no. Dan ya begitulah intinya. Dan kita lanjut ke Pixel Lab-nya. Kita akan ambil filenya ya, klik tambah from gallery. Misalnya kalian mau bikin icon apa dulu nih. Ya, ini klik titik 3 ya untuk Android 14 dan 13 kalau nggak salah. Klik cari. Dan arahkan ke file yang tadi, hashtag tema, dan misalnya kalian mau ambil dari misal dari sini ya, Note 30 VIP. Kalian buka, kalian ke res, drawable, dan misalnya saya mau ambil dari bahannya itu ini ya setting ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus hapus background ya. Kita ke sini, erase color, enable, dan ini kita pencet dan kemudian arahkan ke sini, klik OK. Untuk toleransinya kalian ini aja. Nah, kalian mainin, jangan kegedean ya, ntar dia malah hilang semua. Oke. Ini kita bikin toleransinya 0 dulu, kemudian kita tambah untuk yang bawahnya. Kayaknya dia gradient ya untuk iconnya, dan kita okein. Nah, untuk toleransinya kita bikin di 14% dan kita ke kiri ya, klik ini. Kita ke 14 juga dan kita klik OK. Sekarang untuk warnanya, kita bikin warnanya jadi warna seperti settings. Oke, karena dia belum nyatu, kita atur-atur aja lagi nanti. Kita misalnya bikin dia jadi warnanya abu-abu ya. Aduh, kepencet. Saya harus pakai tangan aja nih. Nah, udah nih abu-abu. Kalian klik OK. Dan kemudian atur lagi di erase color-nya. Untuk toleransinya nih kalian tambahin lagi. Nah, kemudian ke sini untuk nomor 2. Tambahin lagi bebas. Tapi ini sepertinya nggak terlalu pengaruh ya. Jadi kita pakai yang nomor 1 aja. Misalnya begini. Dan klik OK. Karena seperti ini doang sepertinya akan jelek ya. Jadi kita akan bikin dengan bayangan shadow. Ya, dengan shadow seperti ini. Dan kalau misalnya kalian bikin dengan warna hitam begini doang, dia akan jelek ya. Jadi kalian harus bikin dengan warna sedikit transparan. Nih kalian klik tambah. Kemudian untuk di bawah kalian akan turunin segini. Kalian harus turunin segini maksudnya. Pokoknya disesuaikan aja ya. Saya akan bikin segini. Klik OK. Dan oke, dia akan seperti itu. Dan ini contoh aja ya. Ini kita pasin ke tengah. Kalau misalnya mau enak kalian bisa pakai lain. Tapi
Sebenarnya kalau misalnya kalian langsung pasin ke tengahnya juga udah enak sih. Pakai line aja lah biar enak, biar ketahuan lah intinya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, kita save aja, save as image, kemudian save to gallery. Sekarang kita akan cek dulu di galeri. Filenya udah kesimpan ya. Kita keluar, kemudian kita ke sini. Sepertinya kita harus hapus ini karena udah nggak kepake. Kita delete aja. Oke. Sekarang kita ke sini. Kita ke galeri yang tadi. Ini kita ambil filenya. Kalian tahan ya, hold, paste ke sini. Keluarin icons dan paste. Tada. Untuk penamaan file, untuk penamaan iconnya, ya, itu beda-beda. Ada yang bisa dinamain sekedar seperti ini aja. Settings. Dan ada yang penamaannya seperti ini. Nah, comprehension, scanning, recharge, view activity, text record, begitulah intinya. Ada yang penamaannya seperti ini. Nah, gimana kita bisa tahu namanya itu begini? Ya, kalian bisa lihat di sini sebenarnya. Kalian XOS 14, jadi kalian bisa lihat di sini. Ada penamaannya ya. Android Messaging UI Conversation List, begitulah. Dan kalian bisa juga dari shortcut maker. Inilah fungsinya. Kita buka dulu ya shortcut makernya. Go it. Kalian mau ubah icon apa? Contoh, saya ke apps. Kemudian misalnya kalian mau ubah icon dari CapCut ya, kita pencet CapCut-nya, kemudian kita scroll ke bawah dan ini kita buka. Nah, ini dia class name. Ini kita buka ya, kita salin namanya, copy, kita salin namanya, cancel. Kemudian nanti kita akan bikin icon serupa. Karena kita akan bikin CapCut, jadi kita bikin 2 icon ya. Tadi kita udah bikin settings, dan kemudian kita akan bikin CapCut. Hapus. Dan kemudian misalnya kalian mau bikin icon CapCut-nya itu agak bergaya ya. Kalian harus download dulu filenya. Oke, ini dia icon CapCut-nya. Kalian download aja nanti. Misalnya saya mau ambil yang ini, download gambar. Oke, sekarang kita akan balik ke Pixel Lab-nya lagi. Kita tambah from gallery. Dan ini kita export. Ya. Dan ini kita bikin transparan biar kita bisa modifikasi seenak jidat. Misalnya kita erase color dan harus pencet manual. Ternyata ada galerinya yang ganggu ya. Ini kita nyalain dan oke, dia udah transparan. Jadi kalian gak harus transparanin sendiri. Klik centang aja. Dan untuk warnanya misalnya kalian mau ubah jadi warna merah atau warna pink atau warna biru, atau pokoknya begini. Ini contoh aja ya, seperti ini. Dan kalian oke. Relative positionnya seperti biasa kita bikin center ke tengah. Kalau udah dirasa lurus, sekarang kita ke shadow, pakai warna yang tadi ya. Nah, biar ada bayangannya lah.
klik OK aja. Pokoknya biar temanya nyatu sama yang tadi ya. Kemudian klik save as image, langsung aja save karena udah ditentukan ukurannya tadi. Kemudian kita ke sini, ke Z-Archiver ya. Sebagai pembuktian apakah berhasil kita bikin temanya, kita ke icons dan kemudian kita buka galeri yang tadi, dan ini file yang tadi, gambar yang tadi udah kita bikin, kita tahan, hold, dan sekarang kita tarik ke sini. Kita paste aja. Nah, ini kita paste nama yang tadi yang udah kita copy, Comvega main activity. Ini kita bikin underscore ya semuanya. Nah, kita bikin underscore. Kalau udah klik OK aja ya. Dan kita packing lagi. ZTH kemudian icon new 2 biar nggak bentrok, dan kemudian OK aja. Dan ini kita copy, kita salin, kita ke DIY yang tadi ya. Ini kita paste, dan sekarang kita balik. Kita ke extend, lokal, icon new 2, dan terapkan. Dan boom, dua-duanya udah keubah ya. Sekarang kita lanjut ke wallpapernya ya. Kita ke Z-Archiver, terus kita ke wallpaper. Nanti kita akan ambil di sini. Dan sekarang kita ke Pixellab dulu. Nah, untuk iconnya kita ini aja dulu ya. Kita save. Kita save, terus save as project. Kita jadiin icon project. Oke, sudah. Kemudian kita ke ini dulu, ke sini. 2346 kali 1080. Kita oke, dan ini udah resolusi layar kita ya. Ini kita bikin misalnya colornya ini gradient, dan untuk gradient ini kita bisa bikin jadi seenak jidat kita ya. Untuk warna bawahnya arah cahaya yang begini, ini kita okein aja. Dan untuk overlaynya ini kita hapus semua aja karena tadi udah kita save, jadi aman. Kemudian kalau udah begini, kita bikin shape lagi. Kita ke sini. Kemudian misalnya kalian mau bikin, oke, ini konsep saya ya, ini konsep saya. Kalian bebas mau bikin seperti apa, atau misalnya kalian mau ambil wallpaper gratisan, silakan. Oke, kira-kira begini. Ini sekedar contoh aja ya. Kalau udah kalian save as image, dan ini langsung di save. Untuk formatnya jangan pakai JPG, kalau bisa pakai PNG aja ya. Save to gallery. Kalau udah kita ke sini. Loh. Oh, ini udah. Kita ke wallpaper ya. Kita ke wallpaper. Kemudian untuk ini galeri yang tadi. Nah, ini dia temanya. Wallpapernya. Ini kita klik kita copy dan kita paste ke sini. Ini kita ubah namanya. Untuk lock screen-nya, namanya adalah, kita salin dulu, kemudian paste, wallpaper. Sekarang kita bikin ke sini dan ke sini. Kita bikin tema lagi. Kita kemas jadi tema, maksudnya tema.zth. Zip data AS tanpa kompresi. Oke. Kita copy, kita salin,
Kita swipe ke kanan. Ini udah yang tadi ya. Ini tinggal kita paste aja. Sekarang kita akan apply lagi di layar utamanya. Oke, ini udah di layar utamanya. Kita akan apply temanya itu ke tema, kemudian lokal. Dan oke, ini udah kelihatan. Kita langsung terapin aja. Tada, wallpaper udah keganti jadi file yang tadi ya, jadi gambar yang tadi. Kemudian kita harus bikin previewnya. Gimana tuh caranya? Ini kita SS aja satu-satu ya, screenshot. Nah, dan screenshot lock screennya. Tapi karena kalau saya screenshot lock screennya nanti screen recordnya bakal berhenti, jadi saya males ya. Jadi kita screenshot yang ini aja. Nah, kita buka Z-Archiver-nya. Kita ke preview, kemudian kita buka galerinya dari sidebar aja biar cepet. Karena tadi screenshotan, jadi kita cari di screenshot ya. Biasanya ada di file baru. Nah, ini semua foto ya. Sebentar. 1, 2. Oke, kita tarik ke sini. Bentar. Contraction XOS Launcher Files. Kok ke sini? Oh, ngebug aja nih. Ini kita ke preview, kemudian kita paste aja. Oke, ada yang salah. Tuh kan. Pastenya malah di sini. Ini ngebug nih, sumpah. Ini kita potong. Nah, kan baru kita paste. Nah, lalu anggap yang ini itu lock screen ya, karena saya akan menunjukkan kalau misalnya kita membuat namanya misalnya preview underscore launcher, dia akan muncul di samping ya, jadi bukan di gambar utama di thumbnailnya nanti. Jadi untuk preview launchernya ini kita balik ya namanya, jadi preview lock screen ya. Oke. Dan untuk yang lock screen-nya ini, yang kita anggap lock screen ini, kita ganti namanya jadi preview underscore launcher underscore 0. Klik OK. Sekarang kalau udah jadi semua, kita packing si temanya, icons, preview, dan wallpaper. Ini kita packing. Dan untuk temanya, namanya misalnya saya mau bikin jadi tema keren ZTH. Kemudian klik OK aja. Dan ini udah kebentuk. Dan ini kita copy, kita salin ke sini, ke yang tadi, paste. Oke. Kalau udah seperti ini, kita balik ke XOS Launcher-nya ya. Sekarang kita buka XTM-nya. Kita ke tema, lokal, dan boom, sudah nampak tema keren. Kita terapkan. Sudah pasti yang tadi. Sebenarnya tadinya saya pengen bikin untuk kalendernya juga ya, cuma karena ini panjang banget durasinya, jadi saya pikir kalau misalnya dibikin part 2 aja, mungkin kalian pengen. Dan saya juga tadinya pengen bikin ikonnya secara manual, jadi kita nggak ngandelin resource gitu ya. Oke, intinya begitulah tutorialnya. Menurut kalian gimana, ini mudah atau gimana? Soalnya ini panjang banget durasinya. Semoga dipahami ya. Oke, thank you.